Anak kecil ini sangat aneh. Binatang peliharaannya adalah kalajengking. Karena aneh, teman laki-lakinya membulinya. Kalajengking kesayangannya lepas, berjalan ke aspal. Anak lainnya melindas kalajengking ini dengan sepedanya hingga tewas. Semenjak kehilangan kalajengking kesayangannya, dia menangis untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Sejak saat ini, dia bertekad akan menghajar siapa saja yang mengganggunya. Sekarang wanita ini sudah remaja. Di sekolah penampilannya tetap aneh dan nyentrik. Dan semua orang temannya memandang Wednesday sebagai orang aneh. Dia bersekolah di tempat yang sama dengan adiknya. Saat wanita ini membuka lokernya, dia menemukan adiknya berada di dalam dengan kondisi terikat. Wanita ini bertanya, siapa yang melakukan ini padamu? Tapi adiknya sangat takut untuk berkata jujur. Dia hanya mengatakan tidak tahu. Saat melepaskan tali, Wednesday mendapatkan penerawangan. Dia melihat semua kejadian dan orang-orang yang membuli adiknya. Dia baru memiliki ilmu menerawang baru-baru ini. Lalu Wednesday meninggalkan adiknya. Adiknya bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Melakukan keahlianku, jawab Wednesday. Wednesday masuk ke tempat kolam renang. Terlihat remaja laki-laki sedang bermain bola air. Dengan dingin, Wednesday mendatangi mereka. Mereka berteriak dan tertawa melihat Wednesday. Wanita ini mengatakan, cuma aku yang boleh menyiksa adikku. Dengan ekspresi datar, lalu Wednesday mengeluarkan 2 plastik ikan. Semua pria mulai ketakutan. Ternyata itu ikan piranha. Ikan itu pun dilepaskan ke kolam. Semua orang kocar-kacir untuk keluar kolam. Hal ini untuk membalas pria yang membuli adiknya. Pria ini pun hampir mati. Karena hal ini Wednesday dikeluarkan dari sekolah. Hari ini Wednesday dibawa oleh ayah ibunya pindah ke sekolah baru. Ini ibu Wednesday dan ini ayahnya. Ayah dan ibu membawa Wednesday ke sekolah mereka dulu. Pintu gerbang terbuka sendiri. Ini bukan sekolah biasa. Sekolah ini bernama Nevermore, tempat anak-anak berkemampuan khusus. Di sini Wednesday mendapatkan teman. Dia bernama Annie. Annie memperkenalkan lingkungan dan teman sekolah lainnya yang ternyata terdiri dari manusia serigala, mermaid, vampir, tuyul, ririwa, jurik jarian. Wednesday, si gadis aneh, memiliki hobi menulis novel horor. Saat mengetik, Wednesday merasa ada sesuatu yang bergerak. Di balik selimut ternyata ada sepotong tangan yang hidup. Lalu Wednesday berusaha menangkap tangan ini. Tangan ini bernama Ting. Adalah suruhan ayah Wednesday. Dia ditugaskan untuk mengawasi Wednesday. Setelah menangkap Ting, Wednesday memintanya untuk tidak mematuhi ayahnya dan jadi anak buahnya saja. Kau akan kukurung dalam laci selama 1 tahun. Kau pilih jadi anak buahku atau tidak. Lalu akhirnya Ting pun setuju untuk jadi anak buah Wednesday. Dan misi pertama kita adalah kabur dari sekolah ini. Saat berjalan, Wednesday menabrak aki-aki tukang buah. Dia melihat penerawangan. Dia melihat aki-aki tukang buah ini kecelakaan. Mobilnya rusak parah, buahnya berserakan dan aki-aki tewas dalam kecelakaan ini. Ketika Wednesday sadar kembali, aki-aki ini mengatainya dasar abnormal dengan nada kesal. Di sebuah kafe, Diki sedang memperbaiki mesin kopi. Tiba-tiba Wednesday muncul dari kebulan asap. Wednesday meminta Diki untuk mengantarkannya kabur dari sekolah. Diki mengatakan mesin kopinya rusak, dia tidak bisa membantu Wednesday. Lalu Wednesday memperbaiki mesin kopi ini. Sebagai balasannya, Diki harus mengantarkannya kabur. Wednesday emang aneh, tapi punya bakat tukang servis elektronik. Diki sangat heran Wednesday bisa memperbaiki mesin kopi. Saat Wednesday menunggu kopinya, tiba-tiba 3 remaja rese datang ke mejanya. Ini kursiku, pergilah dari sini, kata pria ini. Lalu satu pria menyerang dari belakang. Wednesday mempelintir tangan dan menendangnya. 3 remaja ini mengeroyok Wednesday, tapi malah mereka yang babak belur. Tendangan berputar membuat pria ini kelengar. Tiba-tiba Sheriff datang. Dia heran seorang anak perempuan mengalahkan 3 laki-laki. Lalu kepala sekolah pun datang. Dia menjemput Wednesday. Setelah meminta maaf pada Sheriff, kepala sekolah kembali membawa Wednesday ke sekolah. Di tengah jalan mereka melihat kecelakaan. Benar saja, itu aki-aki tukang buah yang diterawang Wednesday tadi. Lehernya patah dan meninggal, kata Wednesday. Emang kelihatan dari sini kepala sekolah keheranan. Dan terawangan Wednesday benar-benar terjadi. Malam hari Wednesday akan melancarkan aksi kabur dari sekolah. Dia meminta bantuan Diki yang berhutang budi padanya. Namun di tengah rencana masalah muncul. Anak yang dihajar Wednesday mencarinya untuk balas dendam. Ini bukan saatnya untuk bertarung. Wednesday pun kabur. Saat sedang berlari, dia malah menabrak Rowan. Seperti biasa, dia mendapatkan terawangan bahwa Rowan dalam bahaya. Kini Wednesday malah mengejar Rowan yang lari ke hutan. Wednesday mencoba menjelaskan pada Rowan bahwa dia dalam bahaya. Tapi reaksi Rowan sangat aneh. Justru kamulah yang dalam bahaya, kata Rowan lalu mencekik Wednesday dengan ilmu sihir. Aku akan membunuhmu untuk menyelamatkan orang-orang darimu, kata Rowan. Rowan mengeluarkan semua kekuatannya. Wednesday sudah sekarat, tapi tiba-tiba monster menyerang Rowan. Monster ini membantingnya lalu mencabik-cabik tubuh Rowan sampai dia berteriak sangat kencang. Wednesday yang selamat harus menyaksikan di depan kepala matanya sendiri Rowan dicabik-cabik oleh monster. Wednesday hanya terdiam sebelum monster itu pergi. Monster itu menatap Wednesday
Wednesday tapi tidak menyerangnya dan pergi begitu saja. Setelah Rowan mati dicabik-cabik monster, Wednesday melaporkan kejadian ini pada sheriff, tapi laporannya tidak bisa diterima karena jasad Rowan belum ditemukan. Kepala sekolah dan sheriff belum sepenuhnya percaya dengan laporan Wednesday, tapi akhirnya seorang polisi membawa Rowan dalam kondisi hidup tanpa lecet sedikit pun. Kok bisa? Ini membuat Wednesday makin bingung dan dianggap berbohong. Akhirnya Wednesday harus ikut konsultasi psikolog karena dianggap ODGJ. Hal ini membuatnya sangat kesal dan penasaran, membuat Wednesday lupa dengan rencananya untuk kabur. Hari ini Wednesday ikut lomba perahu. Dia bergabung dengan tim kucing hitam. Mereka berambisi untuk memenangkan pertandingan. Kepala sekolah melepaskan tembakan, tanda pertandingan dimulai. Wednesday pun mendayung sekuat tenaga. Tim kuning adalah juara bertahan selama 3 tahun. Dia memiliki cara curang untuk mempertahankan posisi juara. Mereka bekerja sama dengan Mermaid untuk mensabotase perahu lawan. Mermaid ini menyelam dan akan menenggelamkan perahu lawan. Tim ungu memiliki senjata kampak di perahunya. Mereka menebas lawan di sebelahnya. Untungnya tim Wednesday waspada dan berhasil menghindar. Tim ungu ini perahunya didorong oleh Mermaid hingga menabrak tiang dan hancur. Mereka pun gugur dari pertandingan ini. Hal ini membuat tim kuning merasa di atas angin. Wednesday merasa ada yang aneh. Dia mengambil teropong, ternyata benar di sana ada Mermaid. Menjadi beang kerok. Lalu dia menyuruh si Ting tangan ajaib. Ting menangkap Mermaid itu dengan jaring dan Wednesday berhasil selamat dari kecurangan tim kuning. Untuk sementara mereka aman dari sabotase Mermaid. Sekarang 3 tim hampir sampai ke makam tua. Pemenang lomba adalah yang berhasil mengambil bendera dan membawanya ke garis finish. Setelah tim badut, tim kucing menyusul. Wednesday meminta Annie untuk mensabotase perahu tim badut. Annie mencakar perahu mereka hingga hancur. Wednesday yang sudah mengambil bendera, tiba-tiba Wednesday mendapatkan penerawangan. Dia melihat leluhurnya dan mengatakan, "Kaulah kuncinya." Saat sadar, Wednesday melihat tim lain mendahuluinya. Dia pun segera bangkit dan berlari ke perahunya mengejar tim lawan. Tim badut yang merasa akan menang baru sadar kalau perahunya bocor akibat sabotase dari tim kucing. Kini tinggal tim kucing dan kumbang emas. Wednesday mengeluarkan tombak dari perahu mereka. Nyaris mereka berhasil merusak perahu lawan, tapi Mermaid kembali muncul. Dia mendorong perahu Wednesday. Saat terdesak, Ting si tangan ajaib membantu. Dia menyelam lalu menghajar Mermaid ini sampai pingsan. Lalu tim kucing mengejar tim kumbang emas. Tim kucing menghancurkan perahu kumbang emas dengan tombak dan tim kucing emas tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima kekalahannya. Dan sekarang tim kucing hitam berhasil jadi juara. Potong tangan berjalan lalu menyalakan korek api dan serbuk mesiu pun dibakar. Semua orang sedang fokus dengan musik dan perayaan. Tanpa sadar api terus berjalan. Hanya Ting dan Wednesday yang tahu karena ini semua ulah dari Wednesday. Api terus berjalan dan suasana makin meriah. Kini api semakin dekat ke arah patung dan meledak. Kemeriahan pun berubah menjadi kepanikan. Musik berhenti, semua orang kocar-kacir. Wednesday tersenyum dan memainkan musik favoritnya. Apa yang membuat Wednesday melakukan ini? Ternyata ini aksi balas dendam Wednesday pada Joseph Crackson. Patung yang terbakar ini adalah patung Joseph Crackson. Sebelumnya Wednesday mendatangi rumah tua, kondisi rumahnya yang hampir jadi puing. Ketika memegang rumah ini, Wednesday kembali mendapatkan penerawangan dan melihat peristiwa 400 juta tahun yang lalu di mana semua orang sedang menghakimi wanita yang mirip dengan Wednesday. Wanita ini adalah leluhur Wednesday, pendiri kampung kumpulan orang-orang terbuang. Orang berpakaian ziarah ini menuduhnya penyihir dan akan dibakar hidup-hidup. Pria bertopi ini pendiri kota Jericho. Dialah penjahatnya yang memfitnah leluhur Wednesday yang mengakibatkan leluhurnya ini dihakimi masa. Leluhurnya dan orang buangan lainnya dimasukkan ke dalam kandang. Kandang itu dikunci dari luar dan mereka pun dibakar hidup-hidup di dalam kandang. Pria jahat ini adalah Joseph Crackson, pendiri kota Jericho, orang yang patungnya diledakkan oleh Wednesday. Lalu Budi Adam mendatangi Wednesday dan berkata, "Crackson akan menghabisi keluarga kita semuanya." Tiba-tiba Crackson datang mengatakan, "Kalian tidak akan bisa kabur." Tiba-tiba Wednesday pun tersadar dari pingsannya. Seperti apa balasan Wednesday pada Joseph Crackson? Tunggu part selanjutnya ya.